Dulu saya user Somai anti Infinix. Setelah pakai ketagihan. Apakah benar? Itulah yang diposting sama salah satu member komunitas Infinix Indonesia. Mari kita bahas. Tapi sebelum itu, seperti biasa, selamat datang di channel Nyanteh dengan gua Aldi. So di sini adalah channel teknologi yang baru aja 100.000 subscriber dan baru dicentang juga. Jadi kalau kalian pengen support kita, silahkan aja subscribe. Atau kalau kalian tertarik dengan obrolan kita, silahkan aja komen di bawah. Oke, jadi untuk video kali ini sebenarnya video simple aja. Gua pun nggak pakai script yang kayak gimana-gimana. Gue cuma poin kayak gini ya, ngikutin ST Media juga. Tapi ada beberapa obrolan yang sebenarnya menarik karena ya biasanya kita posting di community YouTube dan banyak banget yang respon. Mungkin kayaknya kita bikin video dari situ kayak lebih seru juga untuk dibahas lebih jauh. Oke. Jadi di pembahasan kali ini ya salah satu komen dari postingan dari komunitas Infinix Indonesia baru bilang kayak gitu dan cukup ramai juga yang ngomong, ada yang pro, ada yang con juga. Jadi ya kayak enak dibahas. Tapi disclaimer juga, di sini gue nggak mau bikin orang nyesel udah beli Xiaomi ataupun si Infinix ya. Dan tentunya untuk sebuah pilihan handphone itu balik lagi ke selera orang yang kadang-kadang ada yang suka, ada yang enggak, dan juga tentu kebutuhan orang masing-masing itu berbeda cuy. Jadi ya udahlah ya, langsung aja nih gue mau kasih opini gue tentang Infinix. Yang sebenarnya brand smartphone Infinix itu gue bisa katakan adalah salah satu brand yang GG banget di tahun kemarin, di 2022. Karena ya kayak gimana ya, itu adalah sebuah brand baru yang pinter banget mainnya, bermain di pasar bawah, harga murah ya. Dan movementnya itu gila-gila dengan handphone yang diberikannya. Dengan harga yang kompetitif juga, langsung dikasih kategori yang mana itu mempermudah kalian-kalian ini ya, yang mana kaum mending itu bisa milih handphone si Infinix. Kayak simpelnya, kayak lo mau ngambil gaming, ambil yang seri hotnya, hot seriesnya. Kalau lo pengen yang kamera, lo ambil yang zeronya. Atau lo mau yang casual, bisa aja Note atau enggak lini lainnya di harga yang lebih budgetnya. Atau mungkin kalau kalian flagship yang harganya mid range, bisa aja Zero Ultra. Itu udah jelas banget sama Infinix bagi. Jadi nggak ribet gitu. Buat orang-orang baru yang baru kenal sama Infinix tuh, buat mengenal serinya tuh jadi nggak susah gitu. Ya memang kalau kalian lihat dari katalognya ribet, dari hot, dari zero, jadi kayak hot not zero kayak. Dan ini pun gue juga cukup tertarik dengan cara main Infinix yang menjadi penantang kuat. Dan gua rasa ini juga nggak kalah dari sekedar kayak cara main Xiaomi zaman dulu. Ya ini menarik banget ya, jadi enak banget itu. Kayak Xiaomi dulu memang bermain di harga yang super murah, itu penantang pasar banyak banget. Dan sekarang memang Xiaomi memang gak kayak gitu ya. Cuman si Infinix sekarang mengikutinya, jadi menarik banget. Ditambah lagi, kalau lu lihat juga dari websitenya Infinix, Infinix pun menjual sebuah handphone yaitu Infinix Hot 12 Play di harga cuma 30.000. Ini gua nggak tahu ini salah ngetik atau gimana, cuman pas gua lagi riset si websitenya Infinix nih, kayak ini karyawannya nggak kerja atau gimana ya, kok nge-skip sama quality kayak begini gitu. Yang sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi dari handphone ya, sebenarnya untuk lini flagshipnya Infinix ya sebenarnya udah cukup oke dia masuk. Tapi sayangnya untuk saat ini, yaitu si Zero Ultra ini udah jelas penantang yang kuatnya, yang mungkin gue pribadi itu gue bisa bilang si Infinix Zero Ultra itu kalah ya. Udah jelas banget itu udah didatangkan sama Realme 10 Pro Plus-nya, yang mana di harga yang sama, spek yang sama, dengan desain kualitas yang lebih bagus. Yang mana ini juga ini ya, ini kita berbahas soal kualitas, soal Infinix yang mungkin nanti gue bakal bahas juga nanti. Cuman di sini ada satu lagi, yaitu tentang spek handphone, yaitu di lini Zero-nya, yaitu yang terakhir adalah Zero 20, yang mana dia itu lini kamera. Kualitas kameranya oke banget buat di kelasnya, yang mana juga memberikan kamera depan super besar yaitu 60 megapiksel dan di belakangnya itu 108 megapiksel di harga 3,5 jutaan doang. Ini jarang banget yang ngasih juga. Jadi memang kayak untuk beberapa orang yang memang gak nyari kayak kualitas handphone kayak kamera flagship, bukan kamera ya, literally kamera gitu ya. Ya ini gua rasa bisa jadi pilihan. Ditambah kamera depan dengan resolusi besar, jadi buat lo selfie kayaknya bisa mendapatkan detail lebih bagus. Ya memang kalau gua udah tes sendiri,
kualitasnya sih nggak outstanding banget, tapi udah cukup untuk di harganya. Dan juga nih untuk lini gamingnya terakhir ada Hot 20S G96 sorry, itu kenceng juga buat entry level, dan dia juga punya ada passive coolingnya, unik banget buat di harganya, dan layarnya pun di 120 Hz dengan desain cover belakangnya yang menurut gue unik juga, ada tulisan hotnya di harga yang 2,5 jutaan doang. Jadi memang Infinix ini bermain harganya ini cukup pintar untuk sebagai brand gaming baru, bukan brand smartphone baru ya. Jadi ya oke lah, gua rasa untuk dilihat sama kalian ini sangat-sangat berhasil gitu sih Infinix movement-nya ya. Cuma tetap ada minus yang kayak tadi gue bilang ya, gue udah sempet hands on juga semua lini Infinix semuanya di tahun kemarin, dan komen gue satu, yaitu kualitas bodinya itu nggak sebagus handphone lain. Ini jujur ya, gue nggak niatan buat jatuhin Infinix sama sekali, cuma memang pas gue hands on, impresi pertama ketika gue megang si handphone Infinix tuh kayak beda banget dibandingkan gue megang si Xiaomi, Realme, Oppo, ataupun di kelasan di harganya gitu ya. Cuman kalau soal desain ya balik lagi, itu selera. Tapi kalau kualitas bodinya kayak jenis plastiknya, gue nggak tahu kenapa kayak there's something wrong with the Infinix nih gitu ya. Tapi tetap kalau untuk yang Infinix Zero Ultra ya udah bagus lah. Namanya juga 6,5 juta, ya masa iya mereka kasih sebuah body handphone dengan kualitas yang jelek. Ya kalian setuju nggak kali gitu? Cuman buat bagaimana nih kalau penggunaan kualitasnya sebenarnya ini masih objektif gue juga, subjektif gue juga maksudnya. Gimana kalau menurut kalian yang udah beli dengan kualitas body si Infinix di harga yang budget ini? Nah, lanjutnya buat experience-nya sebenarnya ya itu gue suka juga sama si Infinix ya, si XOS-nya, tapi untuk UI-nya gue kurang suka sama desainnya. Kalau di performance oke lah ya, tapi kalau soal desain dia ini belum catch up sama desain modern kayak handphone lain ya, kayak aneh gitu desainnya, kayak ini kayak handphone jadul gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal fluid smooth-nya juga masih ada beberapa hal yang mungkin kalau kalian ngerasain dan bandingin di kekerasannya, si Infinix pun juga kalah. Tapi ya ini balik lagi ke soal kayak ini kebiasaan lo pakai gitu kan ya. Kalau soal XOS yaitu di bagian update-nya mungkin udah jadi statement gitu ya, atau nggak stereotip lah ya, jadi sebuah OS yang jarang banget update. Itu gua rasa bener ya, soalnya temen gua sendiri yang pakai Infinix, gua tanya lu beli kapan, dia beli tahun kemarin, apakah ada update? Sama sekali nggak ada gitu ya, padahal itu udah tahun lalu. Bahkan belum ada update OS Android-nya ya, jadi nggak cuman minornya, yang majornya pun juga nggak ada. Tapi kalau soal minim bug, temen gue juga bilang itu minim bug, dan kita pun coba tes yang sempat datang ke sini soal Infinix, itu juga minim bug ya, nggak ada bermasalah. Dan gue juga sebenarnya bingung kalian pakai handphone nemu bug itu seperti apa, karena gue hampir setiap nyobain handphone yang ada di sini buat kita review itu jarang banget nemuin bug untuk di handphonenya, kecuali iklan pun banyak banget untuk di handphone kelasan ini, bahkan Infinix pun juga ada. Ya cuman berarti ya kalau misalkan soal update ya gue balik sendiri, buat pribadi gue nggak terlalu bermasalah selama handphonenya nggak ada masalah gitu ya. Cuman tetap bukan berarti waktunya Infinix untuk nyantai ya. Gue sih bakalan sebel banget, dan gue bakalan ajak Giri buat Bego Teknologi omongin si Infinix kalau misalkan Infinix itu nggak ada upgrade dari segi softwarenya gitu ya. Nah kalau kita ngomongin soal perbandingan dengan Xiaomi yang mana dengan berkaitan juga dengan postingan yang awal tadi, pertama gue mau nanya dulu, mereka itu orang itu menggunakan Xiaomi apa ya? Kalau gen lama ya spek lama ya wajar gitu ya. Bukan gua ngebanggain Xiaomi gitu ya, tapi memang Xiaomi sebenarnya semakin sini jujur aja itu semakin menarik gitu ya penggunaannya. Nggak kayak dulu yang UI-nya MIUI tapi kaku gitu. Sekarang udah lebih fluid dengan iklan gitu ya. Cuman ya lebih baik aja gitu. Gua nggak menemukan kayak kekurangannya di Xiaomi pada handphone Xiaomi gitu. Jadi ini sebenarnya balik lagi ke experience masing-masing gitulah ya. Dan lagi pula juga selama gua tes pakai handphonenya pun, di handphonenya si Xiaomi juga nggak ada bug-bugan juga ya, paling iklan lagi. Makanya gua heran gitu, tapi memang Xiaomi itu semakin mahal itu ya nggak bisa dipungkirin lagi. Tapi ya kalian bisa mengerti lah gimana permainan Xiaomi sampai saat ini gitu ya. Dia nggak bisa bermain di harga murah terus. Dia perlu untuk growing up untuk meningkatkan kualitas handphonenya dan juga spesifikasi dan juga kelasnya handphone sendiri. Jadi memang kayak Xiaomi Mi aja yang dulunya mungkin di awal tahun pas peluncurannya di harga 4 jutaan, sekarang itu udah paling murahnya di 6,5 juta kayak 12T gitu. Jadi ya wajar banget menurut gua gitu ya. Dan gue juga setuju ya, karena misalkan si Xiaomi fanbase-nya ini Xiaomi harga
harga base-nya itu udah semakin mahal, basis harganya semakin mahal, pastinya kaum mendang-mendingnya ini bakalan pindah gitu. Dan juga udah banyak juga yang ngomongin soal Xiaomi sendiri, Mi Fans-nya itu udah nggak Mi Fans lagi, tapi ke Redmi Fans gitu ya. Jadi turun gitu kastanya. Bahkan kalau misalkan si Redmi Fans-nya ini tetap meningkatkan spesifikasinya pun, ya pastinya gua rasa ada kemungkinan kalau si Redmi Fans ini bakal pindah ke Infinix, yang mana nih handphonenya para kaum mendang-mending. Kenapa ya? Pasti udah jelas lah ya, walaupun opini gue tadi gue keluarin semua tentang Infinix dan juga Xiaomi, ya pasti bakal terkalahkan sama kalian kaum mendang-mending gitu. Ya tambahan juga nih, kalau lu kalau lu menilai gua Xiaomi itu nggak apa-apa dan lu melihat video gua tentang custom-nya Xiaomi gua, ya itu bukan karena Xiaomi bermasalah, karena gua pengen cobain aja. Tapi kalau misalkan kalian juga tertarik, gua pengen bahas soal si handphone gua, yaitu Xiaomi Redmi Note 5G, silakan aja ya komen di bawah gitu. Jadi apakah Infinix itu bagus? Menurut gue Infinix itu sedang berada di zona nyamannya aja sih. Jadi kayak ya udah, dia lagi bermain di harga murah dengan spek yang oke, di harga yang oke juga, dan kompetitif, cenderung lebih murah dibanding kompetitornya gitu ya. Cuma buat handphonenya sendiri, ya gua rasa sih handphonenya itu perlu banget dikembangkan lagi buat ningkatin kualitasnya, terutama di bagian desainnya, body quality-nya itu perlu banget ditingkatkan. Gua nggak tahu nih, ini cuman gue yang ngerasa doang apa karena itu handphone murah atau enggak. Gua nggak seperti itu, cuman gua ngerasa ketika gua megang handphone Infinix kayak ada rasa yang berbeda ketimbang gua pakai handphone dari brand lain. Dan juga di bagian softwarenya sendiri, dia itu masih ya terlalu nyaman gitu. Lu kasih handphone yang tidak ada bug dan tidak ada update-nya. Ya oke, tidak ada bug, tapi lu harus update juga. Karena mungkin buat gua yang cukup aware sama handphone gua nggak perlu pakai update update security patch-nya, tapi buat bagian orang yang mungkin pakainya ngasal, security patch gua rasa penting banget. Jadi ini Infinix nih, tahun kemarin berhasil, tahun sekarang harus dikembangin lagi gitu ya. Lagi pula ya sekarang pilihan Infinix saat ini tuh cuman MediaTek juga sama Unisoc aja sebagai chipsetnya. Jadi memang aman banget, bisa main di harga murah juga buat kalian pilih. Tapi memang ya masih ada ruang buat si Infinix buat bermain di Snapdragon. Jadi ini hati-hati nih Infinix, kalau tahun ini kacau, siap-siap aja masuk ke Bego Teknologi. Tapi nggak juga nih, sebenarnya si Infinix ini pun juga udah mau rilis si Infinix Zero 2023 yang udah mau keluar sebentar lagi. Bahkan udah ada yang jual di toko online ya, Shopee ataupun Tokopedia, dijual seharga 3,5 jutaan. Yang mana ini jelas dari segi performanya harusnya udah setara sama Infinix Zero Ultra-nya ya, di harga yang hampir setengahnya. Gua nggak tahu ini permainan Infinix kayak gimana, karena jelas kalau dari segi performa si Infinix Zero 2023 ini bakalan matiin si Zero Ultra. Cuman kalau dari fitur tambahan kayak kamera 200 megapiksel dan juga pengecasan yang gede banget, ya itu memang berbeda lagi ya. Cuman ya itu dia, kalau misalkan kamu mending gua rasa sih Zero 2023 ini bakal menarik banget. Tapi kita lihat aja apakah handphone ini membadut atau tidak ya saat launchingnya. Karena ya udah jelas banget masuk di Indonesianya itu nasibnya sama kayak Realme 10 Pro Plus, karena dia mendapatkan spesifikasi yang lebih rendah dibanding globalnya, yaitu di Dimensity 920 bukan 1080 gitu ya. Kayak sayang banget gitu ya. Jadi gimana nih menurut kalian tentang Infinix di tahun ini? Apakah tahun ini Infinix bakalan tetap bagus atau tiba-tiba kayak udah enakan lagi rame gitu ya, jadi udah semakin jelek gitu? Coba aja komen di bawah. Cuman buat saat ini gue tunggu banget Infinix itu gimana pergerakan di tahun ini. Oke, jadi itu aja sih obrolan gue. Tidak ada produk-produk yang penting juga, karena gue pengen banget ngobrol kayak gini, dan gue juga sambil belajar untuk ngobrol tanpa skrip, lebih ke poin aja biar enak sharing sama kalian ya. Jadi mungkin itu aja dulu pembahasan gue. Tolong bantu juga kasih kritik saran tentang konten kayak gini. Kalau kalian suka silakan aja, atau enggak kalian mau minta gue bahas tentang apa silakan komen juga, dan jangan lupa share buat bagi ke teman kalian biar semakin rame obrolan seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga di Discord yang linknya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye bye.